Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagai kebiasaan orang tatkala mengawali berbicara kan biasanya membaca muqaddimah ini. Di antaranya juga berwasiat ketakwaan, karena ini kan diambil dari hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sing biasa diwaca nang khatib-khatib di mimbar Jumat. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kemudian engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Kalau kemudian dimaknai kalimat takwa oleh ulama, banyak yang menerjemahkan makna takwa pengertian umum bil imtisalil awamir wajtinabi nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sing biasa kena khatib-khatib. Monggo kula panjenengan sedaya sami ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, netepi kelawan ingkang dipun perintah teng Allah lan nebi sedaya napa kemawon ingkang dipun larang teng Allah. Iki pengertian umum. Artinya pengertian yang umum, pengertian dari kalimat takwa. Yang kedua, takwa menurut Hasan Basri diartikan yaitu takut kepada sesuatu yang haram. Sampai wedi kambi sesuatu yang haram, takwa. Aja ki haram, ki halal, ini jangan-jangan haram, ini jangan takwa. Tapi ini apa-apa bebas, wah takwa dia hilang. Takwanya hilang. Yang berikutnya menurut kemudian ulama yang lain seperti Ali bin Abi Thalib memaknai takwa diantaranya adalah, ini menurut Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, yaitu dengan beribadah kepada Allah tidak menyekutukan. Kemudian wal amalu bidangsil, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Anda beramal soleh sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, takwa. Tapi kalau ada orang beramal soleh, dia kemudian keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu takwa. Bokap ngapa kayak ngapa, dheweke mengatasnamakan takwa beramal soleh tanpa landasan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, jenengane itu takwa. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, wal qanaatul bil qalil, yaitu tenang dengan sesuatu yang sedikit. Artinya tenang dengan segala apa saja yang memungkinkan jiwa hati panjenengan tidak menerima. Pada dasarnya segala ketentuan yang Allah tentukan kepada manusia, kalau manusia itu tidak senang dengan ketentuan itu, belum tentu itu tidak baik untuk Anda. Boleh jadi sesuatu yang tidak Anda sukai, di balik semuanya itu ada hikmahnya. Contoh, suatu saat jenengan mau berangkat bekerja, di tengah jalan montore sampean bocore telu pisan menimpa kune, soek bane mening. Nah, kudune suatu saat jenengan mangkat kerja wis gugup dengan posisi seperti itu, jenengan kepengin mboten? Kamu kepengin ya? Kepenginin lancar, tekan nyambut gawe lancar, kan seperti itu, tidak ada halangan di jalan. Tapi yang namanya ketentuan Allah, kadang-kadang ketentuan yang Anda tidak suka, ini ada hikmahnya di balik itu semuanya. Ning sampean kadang-kadang ora ditidoki, nek ditidoki jenengan ya ora dadi rahasia. Ini rahasia dari Allah sih. Kenapa kemudian Anda itu dibocorkan sehingga bannya itu harus ditambal, sampai-sampai kemudian harus ganti ban? Karena jadwal kendaraan yang hendak menabrak Anda pada jam itu, nah Allah tangguhkan, hindarkan. Mulanya dibocorna. Gue bis sing kudune nabrak sampean, Allah ora pengen menghendaki musibah yang lebih besar. Mulanya sampean dhewe musibah sing sidik bae, bocor bane. Jadi kudune bis sing nabrak sampean, nek sampean kemudian ora bocor, pas sampean posisine ketabrak. Tapi gandeng bocor lewat bisa wis liwat ngana sing nabrak kudune nabrak sampean ki hikmah ning sampean ora diwae ngerti. Kita tidak dikasih tahu permasalahan, karena yang namanya segala musibah sekecil apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu ada hikmahnya yang lebih besar dari itu. Kabehan itu seperti itu. Nah, dewek kadang-kadang sing ora paham grundel disit iki mat kerja bocor. Padahal nang malaikat wala sampean iki gedingine gue kan ya. Dislametna men ora ketabrak bis malah gue kan iya.
Ki kudune ning sampean ora bocor bisa nabrak sampean, malah sampean grutu kayak gue malaikat. Ini kadang-kadang manusia tidak paham. Ini musibah. Kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu senang, ridho dengan ketentuan Allah yang Anda tidak suka. Ini adalah takwa. Takwa gitu. Jadi menerima apapun yang terjadi kepada diri Anda dan itu Anda jiwanya, hatinya tidak mencintai hal itu, tidak suka dengan hal itu, ini adalah bagian dari takwa. Nek sampean ridho. Musibah apa ya? Wedhus 12, kudune 13, malah mati misal. Iya boleh jadi mungkin ada ketentuan yang lain. Soalnya nek sandene ora dimatikna wedhuse kuwe, ngesuk wedhuse wis ora bisa metu maning. Boleh jadi mungkin nek kuwe ngesuk nek begitu mati siji kiye, ki garap lahir papat. Boleh jadi kayak kuwe, hikmahnya seperti itu. Ning dhewek kadang-kadang mencela di awal. Ini Allah janjinya ingin memberikan hikmah yang paling baik untuk manusia. Ya, itu ya. Ya seperti penyakit dan yang lain-lain semuanya. Karena memang sampai-sampai kalau penyakit malah diberitakan oleh Nabi. Bahkan bukan hanya penyakit, musibah pun seperti itu. Penyakit apabila menimpa diri orang beriman, Allah eman kok. Allah eman mendosa-dosa netinga pura, tanpa Anda harus kemudian astagfirullah, yaitu diberi penyakit, musibah. Tujuannya apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, termasuk diantaranya adalah duri yang menancap di kakinya sampai melakukan papat, sing kecocok geri, sing kecocok beling, sing kesandung, Masya Allah derajatnya lagi dhuwur. Oh iya kan ya, karena menurut hadis Nabi sampai kemudian duri yang menancap di kakinya, termasuk diantaranya adalah kesandung, keserimpet, tiba, dan yang lain. Berarti Allah lagi eman. Dek malah mulai ngucap itu astaga malah. Itu kan Masya Allah ya ki aki eman kan disampaikan. Itu tinggi levelnya, berarti nana wong 5 sing levelnya lagi dulu ki sing kecocok. Sekalipun yang Islam, orang uli nek disengaja ngesuk begitu sampean kemudian mentosane di ngapura anari salak nang tengah-tengah alas sampean buka baju melumpat. Wah, ngapa sampean mentosane di ngapura akeh? Iya orang uli jenengane nyiksa. Iya. Yang sampai seperti itu ya, banget emane Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan berikutnya wal istidadu liyaumil akhir, yaitu siap-siap untuk hari setelah kematian. Ia juga termasuk takwa. Takwa semakin tinggi, dengan persiapannya semakin bagus. Sampai kalau suatu saat hendak pergi musafir ke Kalimantan, Sulawesi, Bandung, Jakarta, apa yang Anda persiapkan? Sangune sing akeh kan ya? Iya. Iya, Masya Allah gitu ya. Iya. Sama seperti kita kan pada dasarnya ini lagi menempuh perjalanan, kudu mengesuk ke Bali mengana, soalnya perjalanan setelah kematian siato. Jenengan jangan membayangkan sing jenengane wong nek wis mati wis delok isi suwe perjalanannya. Begitu meninggal menunggu hari kiamat. Begitu hari kiamat tiba dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzah, digiring menuju padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Belum lagi di yaumul hisab, belum lagi di yaumul mizan, belum lagi ditanya nikmat-nikmat, belum lagi kemudian ditanya terhadap segala apa saja yang menjadi pertanggungjawabannya, belum lagi sampai di Kausar. Ngonek nang wis Kausar, dalam neraka jahanam ditekakna. Nanti kalau sudah neraka jahanam didatangkan, kita melihat yaitu jembatan Sirat diletakkan. Begitu jembatan Sirat diletakkan, nanti kemudian masih ada jembatan yang kedua yang menghubungkan antara, yaitu menuju surga, namanya jembatan Al-Qantharah. Baru setelah itu masuk surga, masuk neraka. Jadi kan jangan punya bayangan, segi surga di sana isinya urung, neraka di sana isinya urung. Ya belum ada.
Rasulullah mulai ngomong siksa di dalam neraka, ki informasi kepada jenengan. Jenengan mungkin kayaknya nek sadene lagi berbicara azab neraka, kita kesan seakan-akan wisana sing disiksa. Belum. Perjalanan manusia sing wis mati nang tanah kabeh nang alam barzah. Abu Jahal di mana sekarang? Ya nang alam barzah. Cuma wis diinformasikna siksane wong kafir seperti ini. Tapi jangan seperti pemikiran orang-orang yang keliru. Oh surga jebulannya sih kosong sih ya. Kan anak-anak bantal, anak kasure. Ini kalau jenggone itu kok tadi pada rusak. Itu pemikiran wong rusak pikirannya. Itu informasi kepada kita, informasi. Tapi perjalanan kita masih panjang. Jadi nang surga ceritanya seperti ini. Ini hanya informasi kepada Rasulullah supaya diberitakan kepada umat tentang nanti azabnya seperti ini, seperti itu. Contohnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah bilang, ana wong langi nang sungai darah, itu hanya sebagian dari Allah memperlihatkan besok siksanya seperti ini. Tapi siki urung ana sing disiksa nang neraka kabeh dilebokna nang surga. Kecuali wong sing mati syahid, wong mati syahid dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau terbang di dalam surga. Gula sing mati syahid bisa dolan nang surga, digawa nang manuk-manuk menurut hadis Nabi kan seperti itu. Kadang-kadang soalnya gini, anggapannya wong kaum muslimin hari ini menganggap seakan-akan surga itu bisa naik sini, neraka sih bisa naik sini. Jadi ya, padahal semua manusia mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhirnya kenang alam barzah kabeh. Nah, adapun informasi terhadap permasalahan neraka nikmat di dalam surga, ini informasi kelak yang akan didapatkan. Jadi perjalanan dewek esi suwe mulane sangune kon sampean kalau satu saat safar kira-kira di perjalanan sampai 1 bulan persiapannya banyak enggak? Masya Allah ya, anduknya papat, belum klambi gantine, sabune, odole, macam-macam ya. Nah kita perjalanan menuju akhirat, memungkinkan begitu kita meninggal perjalanannya masih panjang. Oleh karena itulah Abu Hurairah yang seumur hidupnya untuk kebaikan bersama Rasulullah, begitu mau meninggal dia berkata, panjangnya perjalanan hidupku, sedikitnya berbekalanku. Karena perjalanan manusia setelah kematian sidawane ora eding. Apa mening begitu dewek wis mlebu mengalam barzah, hitungannya adalah 1000 tahun banding 1 hari. 1000 tahun banding satu hari. Naudzubillahi min dzalik. Kan eman-eman banget. Lu boleh balik ngomong mengpanjenengan sedaya. Eman-eman urip swidak tahun 70 tahun nek mung garep entuk siksa sesuwen-suwen. Ki kerugian yang sangat besar. Naudzubillah. Aja ngasih urip sedela gawa dampak siksa yang selama-lamanya. Ini kerugian yang sangat-sangat besar. Naudzubillah. Dan kembali ke sini. Fa inna umatal islamiyah, sesungguhnya umat Islam qad yusibbuha maradun minal amrad. Kalimatnya seperti itu. Kata pengarang kitab Ibnul Mubarak, sesungguhnya umat Islam itu telah menimpa kepada umat Islam penyakit dari berbagai macam penyakit. Penyakit di sini untuk penyakit fisik bukan penyakit fisik ya, tapi penyakit yang menyerang agamanya. Berarti kata beliau, umat Islam hari ini kan semenjak kitab ini ditulis, nek nulis nang zaman siki tulisannya kayaknya nganggo jidan-jidan penyakit kronis gitu ya. Yaitu umat Islam hari ini telah ditimpa penyakit dari berbagai macam penyakit agama maksudnya ya, bukan penyakit fisik. Walat tadri annaha, dan dia umat Islam anehnya penyakit itu tidak disadari kalau itu penyakit. Sing marekna parah nemon umat Islam ki ngerti itu sebuah penyakit, mereka tidak sadar kalau itu adalah penyakit dalam agama mereka. Sebagaimana kita ketahui hari ini kan seperti ini tuh masalahnya.
Syirik sudah menjangkit, menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini penyakit yang kronis, yang besar. Sementara kadang-kadang kaum muslimin melihat itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dan menjadi pandangan yang biasa-biasa saja. Justru malah sing berbuat bagus, ini malah justru kemudian buat jadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini kan gue, sing syirik diora biasa-biasa baik, tapi malah sing apik sing bahagia itu buah bibir kayak buang dina sholat boy. Ayo kan ya, loh sikio buang dedak cungklangan jenggot ini kan gitu kan. Hari ini seakan-akan ini penyakit. Apabila menimpa kepada kaum muslimin, ini penyakit yang parah. Kalau kaum muslimin sudah menganggap yaitu ajaran Islam seakan-akan menjadi buah bibir sesuatu yang negatif, padahal ini adalah merupakan penyakit akidah yang sangat banyak merambah di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini kan itu ya. Hari ini kewis biasa sing seperti itu. Sing orang au cidung biasa-biasa baik. Karena itu dia ngomong. Ibu-ibu sing menganak-anak, mbak-mbak sing kata wong cidung biasa baik. Tapi giliran ana wong au jilbab, rapet, au cadar barang diomong. Lah kayak ninja. Ini kan gitu ya. Justru ini kan seakan-akan menjadi cemoohan agam. Ini penyakit. Kalau di tengah-tengah masyarakat menimpa kaum muslimin yang seperti ini bahaya. Berarti ini penyakitnya kronis. Penyakitnya kronis ya? Kronis. Penyakit apa mending? Nek anak pengajian sepi, masjid didirikan sholat jamaah sepi, giliran anak tontonan rame. Wah penyakit ini. Ini sesuatu penyakit. Tapi kaum muslimin tidak menganggap itu penyakit. Seperti itu udah hari ini. Gitu ya. Ya sekalipun itu menjadi bagian dari sunatullah, tapi ini termasuk bagian dari penyakit yang harus dihadapi oleh kaum muslimin hari ini. Oleh karena itulah penulis kitab menulis seperti itu. Waqad tadri, terkadang pula kaum muslimin mengetahui pula itu adalah penyakit. Waqad tadri annaha maridah. Terkadang kaum muslimin mengetahui itu adalah penyakit. Tetapi mereka la ta'rifu khatral marid, tetapi mereka tidak mengetahui bahayanya penyakit itu. Coba bayangkan, syirik pelakunya, kalau seandainya kemudian terbukti dia melakukan syirik besar, maka pelakunya keluar dari Islam otomatis. Bahaya orang. Syirik, nek bahaya, kemudian syirik itu besar, terbukti dia melakukan syirik besar, maka dia keluar dari Islam secara otomatis. Kalau kemudian syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Nek syirik kecil, dosanya lebih besar dari dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada membunuh, merampok, berbuat zina. Tapi hari ini coba, meninggalkan sholat menjadi pandangan mata di tengah-tengah masyarakat kita biasa-biasa saja. Iya enggak? Padahal dosanya itu sangat besar. Kalau suatu saat ada orang berbuat zina di tengah-tengah kampung kita, geger, wong pada ngomong apa? Wong pada ngomong apa? Kayak wong jebulannya, kelakuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ada dosa yang lebih besar yang dianggap biasa, meninggalkan sholat. Wong wis biasa, baik. Sing aneh maning kerja nang masjid, adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, dheweke kerja nang masjid, begitu sholat, padahal di sholat jagong ngarepan. Coba bayangkan hari ini, coba. Ini penyakit yang kronis. Banyak yang seperti itu. Karena aneh mending kerja bakti nang masjid, giliran sholat pada menghenti coba. Padahal yang jenengane wong ora mati jeneng bakti masjid enggak apa-apa. Itu hukumnya kan sunnah. Wong wangi nang masjid. Tapi sholat hukumnya wajib. Seperti ini menjadi pemandangan yang biasa. Sampean contohnya. Anak orang mangkat sekolah sedina rong dina. Wah, sampean ngene ngomai nanti esuk tekan sore. Ora gara PRW domayan ditutup garisan nang sampean. Tapi anaknya sampean ora sholat.
Iya, semenang kan jawab kan. Menang. Ini penyakit kronis. Kalau suatu saat kaum muslimin terjadi seperti ini penyakit kronis. Penyakit yang menimpa pada kaum muslim. Oke enggak sih seperti ini? Oke. Naudzubillah ya. Ya. Soalnya permasalahannya boleh jadi dia mengetahui itu dosa. Dia mengetahui itu memang pelanggaran dalam bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam, tapi tidak mengetahui bahaya akibat dari perbuatan pelanggaran syariat Islam itu. Boleh jadi seperti itu. Karena orang ngerti bahayanya. Padahal kita tahu ya, sing jenengane hukum-hukum terhadap permasalahan itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam. Boleh jadi mungkin itu masyarakat tidak tahu bahayanya. Sing lebih parah maning, orang belum ngerti. Mending kalau orang tidak tahu. Orang tidak tahu kalau suatu saat dikasih tahu terima kasih. Kan seperti itu ya. Orang kalau tidak tahu beneran, suatu saat dikasih tahu sampai lagi bingung lang tengah-tengah kampung. Boleh dia melamate Pak Yanto misal. Melamate Pak Yanto dia bingung anang-eneng. Begitu sampai dikasih tahu Mas sampai boleh disinten ketone kayak wong bingung. Dalamnya Pak Yanto itu Mas, rumahnya Pak Yanto dari perempatan jenengan belok ke kiri 50 meter dari sana. Jenengan terima kasih. Kita orang ngerti, tapi orang ngerti zaman sih termasuk penyakit kronis juga. Ditidoke ngerti kesu, ditidoke ngerti malah orang percaya, ditidoke ngerti malah memusuhi kami singo, ngomongi atau bahkan malah justru bertambah kekafirannya. Wah, wis ora usah datang ngomongi dewek, ngancam-ngancam neraka kayak sampean pernah neraka. Dan hari ini gitu, ini penyakit kronis. Kalau kondisi umat Islam seperti ini penyakit yang cukup berbahaya menurut kitab ini. Kira-kira kalau yang disebutkan di kitab ini wisake urung. Oke ya,